Nah, berikutnya adalah perubahan norma yang berkaitan dengan pemanggilan secara elektronik, Bapak Ibu. Tadi kita sudah sempat singgung sebelumnya bahwa panggilan secara elektronik itu dilakukan bukan hanya terhadap penggugat yang mendaftarkan perkaranya secara elektronik, tapi juga ada kriteria pihak ya yang lain yang juga bisa dipanggil secara elektronik. Tadi kita sebut yang kedua itu adalah tergugat yang ada domisili elektroniknya di dalam gugatan penggugat. Kemudian yang ketiga adalah tergugat yang setuju untuk bersidang secara elektronik. Kemudian yang keempat adalah para pihak yang proses perkaranya dilakukan secara elektronik. Jadi empat golongan atau empat kriteria pihak ini dapat dilakukan panggilannya atau panggilannya Bapak Ibu dilakukan secara elektronik. Jadi bagi penggugat yang mendaftarkan perkaranya secara elektronik itu otomatis panggilannya juga dilakukan secara elektronik. Tergugat yang ada domisili elektroniknya dalam gugatan dipanggil secara elektronik. Tergugat yang setuju untuk bersidang secara elektronik dipanggil secara elektronik. Kemudian para pihak yang proses perkaranya dilakukan secara elektronik juga dipanggil secara elektronik. Termasuk dalam hal ini, dalam komponen yang dipanggil secara elektronik ini adalah misalnya terdapat tergugat yang bersidang secara hybrid, artinya dia tidak setuju bersidang secara elektronik, tapi dia memiliki domisili elektronik dan mau dipanggil secara elektronik, maka panggilannya dilakukan secara elektronik. Itu poin pertama Bapak Ibu terkait dengan panggilan elektronik ini. Yang berikutnya juga yang ditegaskan atau yang juga mungkin dilakukan penyempurnaan di dalam Perma 7 2022 ini bahwa panggilan elektronik itu bukan hanya dilakukan terhadap para pihak yang ada di dalam negeri. Kalau dahulu panggilan elektronik itu adalah terhadap para pihak yang ada di dalam negeri. Bagaimana kalau di luar negeri? Dahulu masih menggunakan harus menggunakan mekanisme panggilan dengan rogatori, Bapak Ibu, yang ada kerjasama antara Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri untuk penyampaian panggilan ke pihak yang akan kita panggil di suatu negara tertentu. Tapi sekarang di Perma 7 itu termasuk disebutkan di pasal 17 kalau saya tidak keliru Bapak Ibu bahwa para pihak yang berdomisili di luar negeri dalam hal diketahui domisili elektroniknya maka juga dipanggil secara elektronik. Nah, kalau dia misalnya tidak memiliki domisili elektronik, maka proses pemanggilannya adalah melalui mekanisme rogatori. Tapi kalau ada domisili elektroniknya, dipanggil secara elektronik ke domisili elektronik yang dicantumkan oleh penggugat di dalam surat gugatannya. Bagaimana kalau ketika persidangan pertama setelah dipanggil secara elektronik ternyata tergugat yang tadi berada di luar negeri tidak datang, maka perlakuannya adalah sama dengan tergugat yang berada di dalam negeri. Jadi kalau tergugat tadi yang berada di dalam negeri dipanggil secara elektronik karena ada domisili elektroniknya dalam gugatan penggugat tidak datang, maka panggilan berikutnya adalah surat tercatat. Kalau tergugat yang di luar negeri, kalau setelah dipanggil pada persidangan pertama melalui domisili elektroniknya yang ada dalam gugatan penggugat dan ternyata tergugatnya tidak datang, maka panggilan berikutnya adalah dilakukan melalui mekanisme panggilan rogatori yang tadi kita sebutkan memenuhi kriteria pemanggilan yang disepakati antara Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri. Nah, ini kaitan dengan panggilan elektronik. Kemudian untuk mengukur resmi dan patutnya panggilan itu, tentu panggilan dilakukan oleh jurusita yang sudah ditunjuk. Kemudian jangka waktu pemanggilan minimal disampaikan kepada para pihak adalah 3 hari sebelum persidangan, di luar hari memanggil dengan hari sidang. Nah, itu untuk panggilan elektronik. Selanjutnya adalah panggilan surat tercatat, Bapak Ibu. Nah, ini yang cukup banyak diskusi ya, yang juga cukup banyak ditanyakan dari teman-teman di pengadilan, Bapak Ibu hakim atau kepaniteraan di pengadilan, Bapak Ibu. Mungkin juga ada diskusi langsung dengan saya. Kalau di Aceh biasa itu ada Pak
dari Sigli ya, ada Bapak Ibu Ketua di sana, ada Pak Paloh di sana ya di kepanitraan ya kalau nggak salah Panmut gitu ya. Kemudian ada Ibu juga Bu Wakil di Bapak Ibu Pak Ketua ya kalau nggak salah dan Ibu Wakil di MS Banda Aceh. Sering juga kita berdiskusi. Yang mulia Pak Ketua Mahkamah Syariah Aceh. Eh, ini yang menjadi topik diskusi kita ini adalah kaitan dengan panggilan surat tercatat ini. Ya, ada juga banyak teman-teman di Aceh itu ada Pak Reda Palevi, kebetulan itu beliau seangkatan dengan saya. Kemudian banyak teman-teman yang lain yang berdiskusi baik itu di grup-grup ya Bapak Ibu atau juga mungkin ada yang juga berdiskusi secara pribadi gitu tentang panggilan surat tercatat ini. Eh, jadi memang panggilan surat tercatat ini Bapak Ibu untuk di hukum acara baik bukan hanya kita perdata agama tapi perdata umum pun ini juga suatu hal yang baru Bapak Ibu ya. Jadi ini implementasi panggilan surat tercatat ini baru sudah untuk yang sebelumnya dilaksanakan untuk perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian di perkara perdata khusus untuk lingkungan peradilan umum, khusus untuk perkara kepailitan dan PKPU, Bapak Ibu. Jadi baru terbatas implementasi panggilan dengan surat tercatat ini. Nah, kemudian ketika diskusi pembahasan Perma 1 2019, ketika itu muncul topik diskusi ketika membahas tentang norma panggilan, eh, bagaimana kalau pemanggilan yang selama ini dilakukan secara langsung oleh jurusita atau jurusita pengganti dipertimbangkan dilakukan di sana perubahan melalui mekanisme panggilan dengan surat tercatat. Apa pertimbangannya? Yang pertama adalah dengan melihat best practice panggilan surat tercatat dalam perkara yang tadi kita sebut baik di TUN atau perkara di perdata khusus, ternyata panggilan surat tercatat ini selama ini juga sudah efektif dilaksanakan. Untuk perkara TUN misalnya itu bukan hanya orang-orang yang bukan hanya panggilan untuk pejabat saja, tapi juga termasuk kalau itu sengketaannya adalah sengketa pembatalan sertifikat misalnya atau sengketa suatu keputusan yang keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan misalnya di daerah-daerah itu pihak yang dipanggil juga tidak semuanya tinggal di kota-kota besar tapi juga ada yang tinggal di daerah-daerah yang sulit untuk diakses di desa-desa misalnya gitu ya. Eh, pada prinsipnya juga karakteristik yang dipanggil itu juga beragam seperti karakteristik tempat tinggal para pihak dalam perkara perdata umum atau perkara perdata agama. Jadi tidak semuanya juga para pihak yang dipanggil dalam perkara TUN atau perkara kepailitan dan PKPU itu yang semuanya itu mudah untuk dijangkau proses pemanggilannya. Itu pertama. Dan ini best practice-nya sudah dilaksanakan hingga saat ini di dalam dua karakteristik perkara tadi. Kemudian yang berikutnya, kalau panggilan itu dilakukan dengan menggunakan surat tercatat, itu juga berpotensi untuk mengurangi besarnya biaya perkara yang harus disetorkan oleh para pihak di dalam mengakses layanan peradilan. Kemudian berikutnya juga akan meminimalisir terjadinya interaksi secara langsung dari aparat kita pengadilan dengan para pihak yang berperkara. Kalau panggilan surat tercatat ini diimplementasikan. Ah, dari beberapa isi diskusi tersebut, kemudian juga dengan melihat best practice pemanggilan surat tercatat yang sudah dilaksanakan, kemudian juga melihat kenapa perlu dilakukan perubahan atau pembaharuan di dalam proses pemanggilan ketika administrasi dan persidangan perkara itu dilakukan secara elektronik. Kemudian sejauh mana perubahan dalam administrasi perkara dan persidangan elektronik ini dilakukan, di mana saat ini tidak lagi ada perubahan dari perkara yang didaftar secara elektronik menjadi perkara yang ditangani secara manual.
Kalau dahulu di Perma 1 2019 dalam hal tidak setuju pihak tergugat terhadap proses persidangan secara elektronik, maka perkaranya akan ditangani secara manual. Persidangan dilakukan secara manual. Panggilan terhadap tergugat dilakukan secara manual. Tapi saat ini karena persetujuan tergugat itu dalam hal dia tidak setuju, tidak menjadikan administrasi perkara itu secara utuh ditangani secara manual, tapi untuk dia yang tidak setuju akan melakukan persidangan secara hybrid, maka terdapat urgensi perubahan dalam mekanisme panggilan ini yang juga seharusnya selaras dengan panggilan secara elektronik. Maka dari beberapa latar belakang itu Bapak Ibu dilakukan perubahan norma di Perma 7 2022 ini bahwa terhadap pihak yang tidak setuju melakukan persidangan secara elektronik dan tidak mau dipanggil secara elektronik atau tidak memiliki domisili elektronik, panggilan terhadap pihak tersebut dilakukan melalui surat tercatat. Apa itu surat tercatat? Surat tercatat itu adalah surat yang dialamatkan kepada penerima yang disertai dengan tanda terima dari penerima dan tanggal penerimaan. Jadi pada intinya Bapak Ibu bahwa surat tercatat ini adalah surat yang bisa dilacak pengirimannya atau penyampaiannya dari mulai jurusita-jurusita pengganti menyerahkan surat panggilan itu kepada penyedia layanan yang saat ini yang kita pilih adalah PT Pos Indonesia Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk jangkauan pelayanannya yang yang kita lihat saat ini sudah luas jangkauan pelayanannya itu adalah PT Pos Indonesia. Dan juga dia memiliki pengalaman untuk penyampaian dokumen-dokumen yang bersifat dokumen kredensial internasional Bapak Ibu. Maka di Mahkamah Agung pun saat ini yang lagi diproses pembahasan MOU dan perjanjian kerjasamanya adalah antara Mahkamah Agung dengan PT Pos. Jadi panggilan dengan surat tercatat itu ketika jurusita-jurusita pengganti kita mulai menyampaikan, ya, menyerahkan surat tercatat itu ke petugas yang ada di pos, sampai nanti petugas pos itu ada kurirnya yang menyampaikan ke domisili tergugat. Nanti di sana apakah disampaikan kepada tergugat atau kepada orang yang tinggal serumah atau disampaikan kepada kelurahan atau desa dalam hal tidak bertemu atau misalnya alamatnya tidak ditemukan, itu semuanya tercatat di dalam lacak kirimannya, tercatat dalam dashboardnya, bisa diketahui kapan disampaikan, tanggal berapa, kemudian sampai juga jam berapa. Bahkan di dalam MOU yang saat ini kita bahas bersama PT Pos yang insya Allah Bapak Ibu ini kita doakan bersama sementara diagendakan penandatanganannya di minggu besok Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini juga akan melancarkan beberapa kendala yang masih dilaporkan dalam pelaksanaan panggilan dengan surat tercatat ini. Jadi termasuk yang saat ini sudah kita sepakati juga dalam poin perjanjian kerjasama itu bukan hanya sekedar di dalam lacak kiriman atau dashboard itu menginformasikan disampaikan kepada siapa-siapa yang menerima, ya, bukan hanya disepakati dalam hal misalnya tergugat tidak ada di rumah atau rumah tergugat itu kosong disampaikan kepada desa atau kelurahan terkait atau kalau di Aceh Gampong ya kalau nggak salah ya, kepada kepala desa atau kelurahan terkait gitu ya. Bukan hanya itu yang dicatat di dalam lacak kiriman, tetapi juga termasuk nanti akan disertakan foto penerima, ya, kemudian ada disertakan kartu identitas penerima, akan disertakan juga nanti geotaggingnya, ya, ada di sana nanti titik koordinatnya, supaya apa? Mengantisipasi petugas pos itu misalnya menyampaikan ke tempat tinggal tergugat, dia bikin di lacak kirimannya rumah tergugat dalam keadaan kosong sehingga disampaikan ke desa atau lurah terkait. Maka supaya diyakini nanti oleh hakim dalam menilai apakah panggilan surat tercatat ini memang sudah dilakukan secara patut, secara resmi dan patut, maka di saat dia datang ke rumah tergugat itu pun akan disertakan ada titik koordinatnya bahwa dia memang sampai ke tempat tergugat terlebih dahulu sebelum dia menyampaikan panggilan itu ke desa atau kepada kelurahan terkait.
yang disertakan dengan geotagging tadi, yang disertakan dengan foto rumah tergugat yang dalam keadaan kosong tadi. Nah, maka ini poin-poin ini sudah disepakati Bapak Ibu di dalam perjanjian kerjasama. Ya mudah-mudahan nanti memang bisa diimplementasikan segera Bapak Ibu ya, bisa ditandatangani dan diimplementasikan segera sehingga keluhan-keluhan yang masih saat ini ditemukan di dalam pelaksanaan panggilan surat tercatat ini nanti bisa diselesaikan. Nah, termasuk juga mekanismenya disepakati Bapak Ibu ya, eh, implementasi atau penguatan dari norma-norma yang sudah ada di Perma 7 dan di SKKMA 363. Bagaimana mekanisme penyampaian itu dilakukan ke alamat tergugat ya, tidak tidak di alamat yang lain. Jadi tidak dimungkinkan misalnya eh, si kurir PT Pos ini menelpon tergugat, kemudian janjian ketemu di mana gitu, kemudian disampaikan di sana. Tapi harus disampaikan memang di alamat tergugat. Ini untuk mengantisipasi terjadinya manipulasi penyampaian surat panggilan ini kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak yang tidak menerima berhak untuk menerimanya. Jadi memang harus disampaikan kepada eh, di alamat tergugat itu sendiri. Nanti yang menerima di situ bisa tergugat atau bisa pihak keluarga yang tinggal bersama dengan tergugat yang sudah dewasa. Kemudian ketika misalnya rumah tergugat ini ketika didatangi oleh kurir dalam keadaan kosong, maka akan dilakukan call pertama. Nah, pada hari yang sama, kurir ini nanti akan datang kembali ke alamat tergugat. Ketika masih kosong, maka baru dia akan menyampaikan panggilan itu ke desa atau kelurahan. Pak dilakukan pada hari yang sama. Tapi kalau tidak dimungkinkan karena sudah sore hari, kantor desa atau lurah sudah tutup, maka bisa dilakukan paling lambat pada hari berikutnya, Bapak Ibu. Itu poin-poin kesepakatannya terkait dengan penyampaian panggilan melalui surat tercatat ini. Nah, seterusnya, Bapak Ibu, ada kemungkinan juga pihak tergugat yang sudah dipanggil dengan surat tercatat ternyata di saat kurir dari pos datang ke tempat tinggal tergugat, alamat tergugat itu tidak ditemukan. Kalau sampai tingkat desa atau kelurahan bisa terverifikasi dari database yang dimiliki oleh pos. Apakah desa itu ada, apakah kelurahan itu ada. Tetapi kalau misalnya untuk level di bawahnya, RT-nya, RW-nya, atau jalannya, nah ini ada potensi alamat itu senyatanya ketika datang ke lokasi tidak ditemukan atau tidak ada alamat itu. Misalnya di Kelurahan A, di surat gugatannya dicantumkan alamat tergugat itu di jalan apa, jalan Anggrek misalnya ya, di RT 5, RW 10, kelurahan apa A misalnya gitu, kecamatan dan seterusnya. Ternyata ketika petugas pos ini datang, bahwa jalan Anggrek itu nggak ada atau RT 5 tadi nggak ada di kelurahan itu gitu. Maka apa yang akan dilakukan? eh, si petugas atau kurir PT Pos ini mencatat di dalam lacak kirimannya bahwa alamat itu tidak ada. Kemudian dia datang ke desa atau kelurahan setempat untuk untuk meminta keterangan atau menegaskan bahwa alamat itu memang tidak ada di kelurahan tersebut. Dan itu tercatat semuanya di lacak kiriman yang ada pada aplikasi PT Pos. Maka berdasarkan hasil atau lacak kiriman penyampaian panggilan tadi, tentu nanti akan disampaikan bersamaan dengan ada laporan penyampaian relas panggilannya kepada majelis dalam persidangan untuk menentukan langkah berikutnya. Jadi kalau misalnya yang terjadi adalah alamat tergugat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, maka ditanyakan kepada tergugat di mana keberadaannya sekarang, apakah akan ada perubahan alamat atau tidak. Kalau memang sudah tidak diketahui keberadaannya, maka akan dipanggil dengan panggilan umum. Kalau perkara perceraian, maka tentu kembali mekanisme panggilannya adalah ke pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975. Yang salah satu yang panggilan itu adalah selain diumumkan di papan pengumuman pengadilan, di website pengadilan,
juga dilakukan pengumuman melalui mass media, baik itu elektronik atau mass media cetak. Nah, ini mengenai panggilan Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk mungkin ke tahapan persidangan sampai di sini, ada beberapa poin yang sudah kita diskusikan tadi Bapak Ibu, mulai dari pengguna, kemudian pendaftaran, kemudian panggilan, pemberitahuan, elektronik, surat tercatat, kemudian panggilan umum. Mungkin ada diskusi atau kita selesaikan dulu materinya Bapak Ibu. Ada pertanyaan ini Pak Rio? Ya, silakan Pak. Ya. Ya, silakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama Sebut, saya Dedi Afrizal sebutkan dari ini nama sama satkernya ya, Pak ya. Siap. Ya, Nama saya Dedi Afrizal dari Mahkamah Syariah Sigli. ya, Pak Dedi ya. Ya, terima Ya, kasih Dedi ya. terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rio yang sudah menjelaskan panjang lebar. Langsung saja ke pertanyaan terkait dengan format relas surat tercatat, Pak. Jadi begini, di dalam Perma nomor 7 dan juga di dalam Juknis nomor 363, di situ tersebut jurusita yaitu print relas surat tercatat, relas panggilan lalu mengantarkan kepada kantor pos. Uh, Alhamdulillah Mahkamah Syariah Sigli sudah beberapa perkara mengimplementasi ini, Pak. Cuma terkendalanya setelah balik tracking atau lacak kiriman, itu petugas pos tidak mengisi relas panggilan yang diprint oleh jurusita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya ada keputusan Dirjen Badilak, Pak, itu nomor 56 tahun 2020 tentang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, itu pada halaman 81, anak lampiran 16, Pak. Jadi pada saat itu untuk panggilan ikot yang dipanggil P oleh jurusita melalui SIP, Sistem Informasi Peradilan, di samping ada cetak, juga ada format relas panggilan yang harus diisi oleh jurusita, yang ditandatangani oleh jurusita sendiri tanpa ada pihak karena dipanggil secara elektronik kepada penggugatnya. Pertanyaan kami, Pak, apakah ada format khusus yang baku seperti anak lampiran 16 ini terkait dengan surat tercatat yang sudah disampaikan oleh pos, baik di bawahnya itu ditandatangani oleh pos dan juga jurusitanya, Pak, selain dari lacak kiriman. Terima kasih. Yang kedua, Pak, kami juga melihat ini pada pasal 17 ayat 2 dan ayat 4 dalam Perma nomor 7 tahun 2022 ini, dan juga dalam juknisnya, ini ada perbedaan hari pada saat petugas mengantarkan surat tercatat ini. Biasanya kalau jurusita di tempat kita itu 3 hari sebelum proses persidangan. Sedangkan dalam juknis di dalam juknis 363 ini tersebut 6 hari, Pak. 6 hari. Jadi maksud kami, Pak, dalam tempo 6 hari otomatis untuk mendukung program Dirjen Badilak yaitu penuntasan perkara dalam tempo 1 bulan, ini bisa meleset waktu, Bapak. Jadi sebelumnya ketika perkara hanya elitigasi itu bisa diselesaikan dalam tempo waktu 22 hari atau 25 hari karena tidak lagi disampaikan replik kepada tergugat. Sedangkan untuk elitigasi ke depan tanpa persetujuan tergugat, setelah jawaban diserahkan oleh tergugat kepada panitera melalui PTSP, tidak lagi di dalam ruang sidang,
melalui PTSP pelayanan terpadu satu pintu. Jadi di situ petugas mengupload ke dalam SIP dan selanjutnya dikirimkanlah hasil jawaban itu kepada penggugat. Yang maksud kami Pak di sini saat pengiriman replik yang dijawab oleh penggugat karena tidak bisa disampaikan melalui domisili elektronik karena T tidak setuju, ini membutuhkan waktu 6 hari, maka pada saat panggilan pertama juga 6 hari. Pada saat penyampaian replik kepada tergugat yang dijawab oleh penggugat 6 hari, sudah 12 hari. Ditambah lagi pada saat kesimpulan yang disampaikan oleh penggugat harus disampaikan kepada tergugat melalui surat tercatat pos juga 6 hari, berarti di sini sudah 18 hari Bapak. Jadi apakah boleh tidak Pak ini disingkatkan lagi waktunya sesuai dengan panggilan yang telah dilaksanakan oleh jurusita? Atau apa yang menjadi dasar utama panggilan surat tercatat yang dilakukan oleh pos ini Bapak itu 6 hari? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu mungkin beberapa pertanyaan dari Pak Dedi ya, Pak ya. Oke, boleh dijawab langsung, Pak. Ya, pertama untuk format relas surat tercatat itu memang di dalam Juknis SKKMA 363 di sana disebutkan bahwa nanti di dalam SIPP akan terdapat format relas panggilan itu. Saya belum lihat Bapak Ibu, belum dapat juga informasi update untuk eh, SIPP yang versi kemarin diluncurkan 5.2 5 apa versi 5.0.2 ya Bapak Ibu ya, yang terbaru itu apakah di dalam eh, SIPP itu sudah disertakan format atau template relas surat template relas surat tercatat ini. Nah, kalau memang itu belum dan saat ini juga SIPP masih dalam proses update lagi Bapak Ibu yang intinya di sini adalah poinnya nanti memang SIPP itu akan disertakan ada di sana format yang terstandar untuk relas surat tercatat ini. Tetapi kalau untuk substansi sementara yaitu belum ada baik itu dari Mahkamah Agung atau mungkin juga dari Babilak untuk template relas panggilan surat tercatat ini belum ada yang terstandarnya, maka secara substansi yang dibutuhkan di sana adalah tentu ada tanggal penyampaian dari jurusita atau jurusita pengganti ketika dia mengirimkan surat tercatat itu di hari pengiriman dia melalui pos ya pada hari ini misalnya ya, tanggal itu kan adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi yang nanti dihitung 6 hari sebelum persidangan itu minimal paling lambat. Nah, di sana ada hari dan ada tanggal pengiriman dari jurista atau jurusita pengganti kita. Kemudian ada di dalam relas panggilan itu nomor perkara dari yang bersangkutan. Kemudian ada identitas pihak tergugat yang dipanggil ya dalam perkara antara siapa dengan siapa. Ini tentu masih sama dengan format relas panggilan secara umum yang itu muatan itu juga terdapat dalam relas panggilan. Kemudian ada tentang informasi pelaksanaan persidangannya itu hari, tanggal, jam persidangan, dan tempat pelaksanaan persidangan. Kemudian kalau di dalam relas biasa tentu akan ada selanjutnya tentang informasi penyampaian relas panggilan itu jurusita bertemu atau tidak. Itu kalau yang umum, yang bukan surat tercatat. Tapi kalau yang untuk surat tercatat ini, maka di bawahnya itu adalah kalimat yang menyatakan bahwa relas panggilan ini disampaikan melalui surat tercatat. Kemudian tanda tangan jurusita atau jurusita pengganti pengadilan kita. Kalau yang umum itu ada tanda tangan antara jurusita dengan pihak yang dipanggil atau tergugat atau penggugat yang dipanggil secara langsung oleh jurusita kita.
Tapi karena ini panggilannya melalui surat tercatat, maka di bawah hanya tanda tangan jurusita pengganti kita saja. Jadi untuk format mungkin demikian Pak Dedi. Nanti juga bisa ada informasi juga mungkin di forum ini untuk yang SIPP kita yang versi baru ini kalau memang belum tersedia, maka nanti tentu ketika akan dilakukan update sesuai dengan amanat dari SKKMA 363 akan tersedia format yang terstandar untuk relas panggilan melalui surat tercatat ini. Kemudian berikutnya eh, untuk kendala yang tadi diinformasikan bahwa petugas pos tidak mengisi pada relas panggilan itu. Jadi seperti saya sampaikan tadi, memang petugas pos akan mengisi informasi penyampaian kepada para pihak. Jadi kalau yang direlas itu adalah tanggal pengiriman dari jurusita ya untuk hari dan tanggalnya itu yang untuk yang 6 hari. Sementara nanti yang diisi oleh petugas pos pada dashboard atau lacak kiriman pos itu adalah tanggal penyampaian kepada pihak tergugatnya. Jadi ada di sini tanggal pengiriman dari pengadilan dari jurusita atau jurusita pengganti melalui pos. Kemudian ada tanggal penyampaian dari posnya kepada para pihak. Bagaimana ini mungkin sekaligus ya ada pertanyaannya juga terkait bagaimana mengukur nanti panggilan itu sudah dilakukan secara resmi dan patut atau belum. Maka 6 hari ini fungsinya adalah untuk memastikan panggilan itu nanti bisa dilakukan secara patut. Jadi patutnya itu tetap 3 hari sebelum persidangan seperti relas panggilan yang secara umum yang ketentuannya ada di dalam hukum acara. Jadi untuk memastikan bahwa surat panggilan ini bisa tersampaikan kepada tergugat minimal adalah 3 hari sebelum persidangan, maka tentu perlu ada mempertimbangkan batas penyampaian kepada PT Pos, kemudian juga batas akhir penyampaian dari PT Pos kepada para pihak yang kita panggil, kepada tergugat yang kita panggil. Maka untuk memastikan panggilan ini bisa dilakukan secara patut, nah, ini juga yang berlaku saat ini di Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa pengiriman dari pengadilan itu kepada penyelenggara layanan pengiriman surat tercatat ini kepada PT Pos itu adalah 6 hari. Nah, untuk pengukuran nanti panggilan itu sudah dilakukan secara resmi dan patut itu tetap adalah menggunakan penghitungan 3 hari sebelum sidang. Jadi nanti dilihat di lacak kirimannya apakah oleh kurir PT Pos itu disampaikan kepada para pihak panggilan tersebut 3 hari sebelum sidang atau tidak. Kalau dilakukan 3 hari sebelum sidang, maka panggilan itu sudah dilakukan secara patut. Tapi kalau kurang 3 hari sebelum sidang, maka panggilan itu belum disampaikan secara patut oleh kurir atau petugas PT Pos kepada pihak tergugat. Belum disampaikan secara patut. Sehingga tentu nanti mekanismenya kepada majelis hakim apa dilakukan panggilan ulang dan seterusnya. Diskusi berikutnya adalah bagaimana kalau terjadi ada panggilan yang sudah kita kirimkan kepada melalui PT Pos itu penyampainya kurang dari 6 hari. Tapi ini kasuistik gitu. Yang intinya nanti adalah bahwa di dalam SKKMA ini eh, penyampaian dari pengadilan kepada PT Pos 6 hari ini adalah sebagai acuan ya untuk nanti bisa panggilan itu dilakukan oleh PT Pos itu secara patut. Karena penyampaian dari kita kepada PT Pos juga nanti akan berpengaruh apakah PT Pos itu bisa menyampaikan panggilan itu secara patut kepada para pihak atau tidak. Ini juga termasuk poin yang disepakati di dalam perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung dengan PT Pos. Kalau misalnya pengadilan menyampaikan panggilan itu kepada PT Pos tidak sesuai dengan standar waktu penyampaian, maka dalam hal nanti panggilan itu tidak dapat dilakukan secara patut, maka PT Pos tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penyampaian relas panggilan. Tetapi kalau misalnya kita sudah menyampaikan misalnya minimal 6 hari, ya sesuai tentunya dengan apa jarak atau karakteristik dari masing-masing tempat itu kan ada yang memang bisa dijangkau dengan same day, ada yang bisa dijangkau dengan next day, bisa yang dijangkau dengan layanan reguler gitu ya Bapak Ibu.
kita misalnya sudah menyampaikan sesuai dengan standar waktu yang kita tentukan, misalnya untuk daerah yang bisa dijangkau 6 hari ini minimal 6 hari, tapi ternyata dia tidak bisa menyampaikan panggilan itu secara patut. Maka tanggung jawab itu berada pada PT POS. Apa salah satu bentuk tanggung jawabnya? Di antaranya yang kita sepakati waktu itu adalah kalau dalam hal diperlukan ada pemanggilan ulang, maka panggilan berikutnya itu tidak lagi dikenakan biaya. Dalam arti kata, panggilan berikut adalah tanpa biaya. Seperti biasa kalau kita panggilan langsung Bapak Ibu dengan menggunakan jasa jurusita pengganti setelah diperintahkan memanggil oleh hakim, oleh majelis hakim, ternyata jurusita atau jurusita pengganti itu karena kelalaiannya gitu ya, padahal bisa dilakukan panggilan secara resmi dan patut, tapi ternyata tidak disampaikan secara patut, maka dia diperintah kembali untuk memanggil itu tanpa dikenakan biaya, supaya juga tidak merugikan kepada pihak penggugat yang menanggung pembayaran panjar biaya perkara. Eh, Selanjutnya ini masih kaitan dengan format panggilan ya. Tentu itu tadi sudah saya mungkin sekalian tadi dalam pertanyaan pertama juga kaitan dengan format relas panggilan melalui surat tercatat ini nanti akan tersedia secara terstandar di dalam aplikasi SIPP. Kemudian berkaitan dengan penyelesaian perkara, yang sepengetahuan saya juga untuk penghitungan jangka waktu penyelesaian perkara ini dalam standar penilaian di Badilak itu tentu ada perlakuan yang tidak sama antara perkara yang para pihaknya hadir dengan perkara yang diputus secara perstek ya Bapak Ibu. Itu ada standar penghitungan waktu yang tidak sama misalnya antara perkara yang harus diselesaikan. Kalau yang saat ini berlaku ya ada yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Kemudian ada perkara yang untuk masa mediasinya tidak dihitung, untuk perkara yang hadir para pihaknya dan perkara yang wajib menempuh upaya mediasi seperti itu ya. Dan kemudian juga ada informasi kemarin ketika kita ada kegiatan BIMTEK bersama dengan Ibu Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung terkait dengan eh, penghitung mekanisme penilaian ini juga saat ini sedang dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Mungkin dalam beberapa kesempatan juga yang mulia ya orang tua kita Bapak Ketua Kamar Peradilan Agama, Ketua Kamar Agama yang mulia Bapak Profesor Dr. Amran Suadi juga memberikan arahan terkait dengan implementasi penilaian penilaian implementasi sistem informasi penelusuran perkara ini. Maka sesuai dengan arahan-arahan yang diberikan oleh pimpinan ini, informasi yang saya terima waktu itu saat ini juga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam proses melakukan evaluasi terhadap teknis penilaian implementasi SIPP ini untuk di lingkungan peradilan agama. Maka tentu karena sistemnya juga saat ini berubah ya dengan perubahan seiring dengan perubahan Perma 7 2022 ini yang merubah ketentuan sebelumnya di Perma 1 2019. Kemudian yang lebih besar lagi itu adalah supaya dalam kerangka mewujudkan pemeriksaan perkara yang tentunya juga memberikan keadilan, kepastian hukum dan juga eh, terstandar kualitasnya terhadap para pihak, maka ini semua tentu nanti beberapa ketentuan-ketentuan yang sebelumnya sudah berlaku akan dilakukan penyesuaian ke depan sesuai dengan pembaharuan yang ada di dalam ketentuan administrasi dan persidangan secara elektronik ini. Mungkin itu beberapa poin yang bisa saya berikan tanggapan Bapak terkait dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi dari MS Sigli. Mungkin apa kita lanjut atau ada satu pertanyaan lagi? Terima kasih Pak Rio. Masih ada pertanyaan? Sementara belum dulu Pak Rio. Lanjutkan dulu. Belum ya? Baik, terima kasih Bapak. Izin melanjutkan kembali. Ya, izin kembali melanjutkan. Tadi ini terkait dengan
pembaharuan pada aspek norma panggilan ya secara elektronik ini sudah kita diskusikan tadi. Kita lanjutkan ke poin berikutnya. Ya, kita masuk kepada aspek pembaharuan pada persidangan secara elektronik. Pertama kita coba lihat kita coba kita bagi ya sesuai dengan tahapan-tahapan yang lazimnya ditempuh pada setiap persidangan. Yang pertama adalah kita lihat dari tahapan persidangan pertama. Apa perubahan atau penyempurnaan norma yang terdapat di dalam Perma 7 2022 ini kaitan dengan pelaksanaan persidangan pertama. Dalam Perma 1 2019 kalau kita coba ingat di sana norma yang diatur terkait dengan persidangan pertama adalah ketika persidangan pertama hakim atau majelis hakim meminta kepada pihak penggugat ya baik itu prinsipal atau kuasa untuk menyerahkan dokumen asli yang sebelumnya untuk dokumen elektroniknya sudah dia unggah ke dalam sistem informasi pengadilan. Apa saja jenis dokumen yang diminta kepada pihak tersebut? Yang pertama adalah surat kuasa tentunya kalau dia itu kuasa. Kemudian yang kedua adalah gugatan atau permohonan. Kemudian yang ketiga persetujuan dari pihak prinsipal untuk berperkara secara elektronik kalau menggunakan kuasa. Nah, ini yang kita temukan normanya di dalam Perma 1 2019 dan petunjuk teknisnya di SK KMA 129 2019. Sekarang untuk ketentuan yang ada di Perma 7 ada sedikit perubahan untuk jenis dokumen asli yang diserahkan pada persidangan pertama oleh penggugat baik prinsipal atau kuasa. Di mana perubahannya adalah bahwa terhadap pihak penggugat itu tidak lagi dimintakan untuk menyerahkan dokumen asli persetujuan dari pihak prinsipal. Apa argumentasinya? Argumentasinya adalah karena ketika dilakukan pembahasan dalam penyusunan perubahan Perma 1 ini, di sana eh, apa ada pemahaman yang sama ketika penggugat prinsipal ini sudah memberikan kuasa kepada advokat, artinya di sana dia sudah memberikan kuasa kewenangan kepada kuasa hukumnya, baik itu akan mendaftarkan perkaranya secara manual atau akan mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan kemudian juga apakah pada tahapan berikutnya tentu dari akibat daripada pendaftaran perkara ini tentu juga akan memiliki imbas terhadap pelaksanaan persidangannya apakah akan dilakukan persidangan secara manual atau persidangan secara elektronik. Jadi tidak lagi ada dipersyaratkan penyerahan dokumen persetujuan ini kepada pihak penggugat atau pihak pemohon Bapak Ibu. Demikian juga nanti terhadap tergugat dahulu dalam norma Perma 1 2019, tergugat itu ketika ditanyakan persetujuannya untuk bersidang secara elektronik, setuju atau tidak, ketika dia menyatakan persetujuannya juga diminta untuk menandatangani surat persetujuan persidangan secara elektronik. Tapi sekarang ini di dalam Perma 1 Perma 7 2022 dan diatur secara detail kembali di dalam SKKMA 363 ini bahwa terhadap tergugat itu tidak ada lagi proses tidak ada lagi dia membuat surat persetujuan yang ditandatangani di persidangan. Tapi persetujuan dan tidak setujunya tergugat ini cukup hanya dicatat saja di dalam berita acara sidang. Nah, ini norma yang baru ya terkait dengan mekanisme yang terjadi pada persidangan pertama berdasarkan Perma 7 ini Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tentang persetujuan tergugat. Jadi yang berubah di sini kalau tergugat itu dia didampingi oleh advokat, maka tidak ada lagi permintaan persetujuan kepada pihak tergugat. Jadi otomatis persidangannya dilakukan full elektronik. Jadi tidak ada mekanisme hybrid dalam hal tergugat ini didampingi oleh kuasa hukum, oleh pengguna terdaftar.
Tapi kalau dia itu prinsipal, ya penggugat itu prinsipal, tetap dimintakan persetujuannya. Tapi perbedaannya dengan ketentuan yang sebelumnya adalah kalau di Perma 1 tidak setuju tergugat, maka proses selanjutnya persidangannya, ya panggilan terhadap tergugat itu dilakukan secara biasa atau manual. Tapi saat ini dalam hal tergugat tidak setuju bersidang secara elektronik, maka persidangan akan dilakukan secara hybrid. Nah, ini nanti akan kita jelaskan bagaimana mekanisme persidangan hybrid. Tapi persidangan hybrid ini adalah akan terbaca sebagai perkara e-litigasi. Karena berdasarkan pasal 20 Perma 7 2022 itu, setiap perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik. Jadi clue-nya itu Bapak Ibu. Jadi perkara yang didaftar secara elektronik disidangkan secara elektronik. Itu adalah clue-nya. Tapi nanti elektroniknya ini akan dibagi dua. Ada yang full elektronik, ada yang hybrid elektronik. Jadi yang full elektronik itu semua dilakukan by system, di dalam sistem. Tapi yang hybrid ini nanti ada di sana percampuran antara sistem elektronik dengan mekanisme surat tercatat seperti tadi sempat kita singgung di penjelasan sebelumnya terkait dengan penyampaian panggilan, nanti lebih lanjut ya juga kaitan dengan penyampaian replik ya yang diunggah oleh penggugat ke dalam sistem yang kemudian disampaikan kepada tergugat melalui surat tercatat. Tapi berikutnya akan kita jelaskan pada tahapan persidangan selanjutnya dan terkait dengan pembahasan itu.